Manzilatan bid'awati maksudnya adalah tempat untuk mengajar. Min qaulihim lamma bil makani wa lamma bihi. Idza nazala bihi, kemudian diperjelas lagi oleh ucapan Nabi bahwa setiap kita ya manusia itu dalam hati kita itu ada tempat singgahnya setan dan ada tempat singgahnya malaikat. Tempat singgahnya itu menurut ulama mereka mengatakan bahasanya lama bil makani lama bihi, bahasanya gitu. ketika dia singgah. Tumaraka Allah Ta'ala fi binniyatil insani tabi'atan ma'ilatan ila syahawat wa nailil ladzati kaifa kanat min husnin aw qubhin. Tumaraka Allah Ta'ala fi binniyatil insani tabi'atan, kemudian Allah memasangkan pada diri anak Adam, Allah membangun atau membuat atau memasang pada diri anak Adam itu dipasangkan sebuah tabiat ma'ilatan ila syahawat, tabiat yang condong atau cenderung terhadap syahwat. Nah, ini tabiat itu dipasang oleh Allah dalam diri kita. Tabiat yang cenderung atau condong kepada syahwat. Wa nail ladzati, dan juga kelezatan dunia atau memperoleh kelezatan dunia. Kaifa kanat min husnil aw qubhin, baik nanti kecenderungan terhadap syahwat itu bentuknya kebaikan ataupun keburukan. Jadi kecenderungan syahwat itu dan juga buruk ya, semuanya ada ya. Syahwat cenderung pengen ibadah kan baik ya. Keinginan itu syahwat. Ya makanya syahwat itu nanti baik nanti syahwat yang baik ataupun syahwat yang buruk itu memang Allah pasang di diri kita. Allah pasangkan tabiat yang cenderung kepada syahwat. Fadzalika hawa nafsi as-sarifatu ilal afat, maka itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi tabiat yang cenderung kepada nafsu, baik nanti buruk ataupun yang baik, maka itu yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang as-sarifatu ilal afat, yang menjerumuskan manusia kepada kebahayaan atau kebinasaan, atau kepada menjerumuskan kita kepada penyakit-penyakit moral. Maka fahadhihi thalathu du'ati, maka inilah 3 pengajak pada diri manusia. Pengajak yang pertama adalah setan, pengajak yang kedua adalah malaikat. Pengajak setan disebut waswasa, pengajak malaikat disebut mulhim, ajakannya disebut ilham, dan pengajak yang ketiga adalah tabiat yang mengajak kepada hawa nafsu. 3 itu bisa-bisa ya. Kalau kita belajar nanti bisa membedakan, kemudian kita bisa melawan dia. Selama ini kita kalah dengan dia. Makanya musuh terbesar kita yang manusia ini adalah hawa nafsu. Ya nanti hasil yang kita turuti itu baik atau buruk itu tergantung kita mengikuti bisikannya.
Itu bisikan setan kah atau bisikan malaikat kah, bisikan was-was yang kita ikuti atau bisikan mukallin atau ilham yang buat kita mengambil keputusan dan bertindak. Kuma'lam ba'da hadil muqaddimah, kemudian ketahuilah bahwasanya setelah pendahuluan ini, annal khawatir hiya atharun tahdutsu fi qalbil 'abdi. Ketahuilah bahwasanya bisikan itu adalah pengaruh di dalam hati seorang hamba, atau dampak tahdusu yang datang. Jadi bisikan itu punya dampak, punya pengaruh yang datang di dalam hati seorang hamba, yang taba'atuhu 'alal af'ali wa turuqi, yang pengaruh itu bisa mendorong seorang hamba untuk melakukannya atau meninggalkannya. Nah, dari bisikan itu dampaknya ke kita adalah ngerjain atau tinggalin. Hanya tergantung bisikan siapa, was-was atau murti atau hawa nafsu, tiga itu. Jadi kita harus memahami itu, karena nanti ada yang di awal bagus tapi akhirnya jelek. Ini yang banyak ya, dan banyak orang terjebak. Jadi awalnya bagus ya, ngaji ayat ngaji kemudian pengajian, padahal niatnya baik. Iya, contoh di mana ada orang ngaji jelek? Nggak ada. Di mana ada orang ngajar ngaji jelek? Nggak ada. Yang sholat, yang zikir, semua nggak ada. Tapi nanti berakhir dengan keburukan. Ini yang bahaya di dunia. Ibadah semangat ternyata begitu mati di akhirat ditagih pahalanya nggak ada. Kemudian watada'uhu ilaina, dan juga mengajaknya kepada apa yang dibisikkan itu. Jadi bisikan-bisikan itu memberikan dampak dalam hati seorang hamba dan juga membangkitkan seorang hamba untuk melakukan atau meninggalkan dan juga mengikuti bisikan itu. Wasumiyat khawatir lidirabiha ala khawa'at ta'ala min khatarat rihi wa nahmiha. Kemudian dinamakan dengan khawatir. Khawatir itu artinya bisikan-bisikan hati. Jadi bisikan hati itu disebut khawatir. Kalau bahasa kita khawatir ya, di Indonesia itu kekhawatiran. Dan itu bisa banyak kemungkinan bahasa Indonesia khawatir itu dalam bahasa Arab dan dalam kajian tasawuf disebut bisikan itu. Jadi kalau kita khawatir itu ada bisikan, yang bisikan itu belum kita tahu dari siapa, dari mana datangnya. Nah, itu disebut khawatir. Ya ngaji kalau begini ada dalam ya, ada dalam memang ngaji begini. Artinya ya nanti kita bisa memahami dalaman-dalamannya. Kalau kita dikasih perangkat oleh Allah itu begitu. Ya. Nah, khawatir dinamakan khawatir atau bisikan-bisikan hati. Nah, kenapa khawatir atau bisikan-bisikan hati itu dinamakan khawatir lidirabiha min khataratir rih wa nahwiha? Disebut khawatir itu karena bergelombangnya bisikan tersebut. Jadi bisikan itu bergelombang. Gelombang apa? Datang lagi ya. Kayak ombak ya. Ombak kan ada satu nih, buyar, datang lagi ya. Jadi khawatir itu sehingga menjadikan kita tidak menentu gitu. Tidak menentu ya. Menjadikan tidak menentu. Bila dikatakan intirabiyah min khataratir rih, jadi bergelombang lah.
Nah, bergelombang itu diambil dari kata khawatir rihi, min khataratir rihi, diambil dari kata khawatir rihi. Artinya apa? Gelombang hembusan angin, warnanya dan sejenisnya. Wa hudutsuha jami'an fil qalbil 'abdi bil haqiqati min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikatnya sebetulnya bisikan-bisikan itu seluruhnya adalah datangnya dari Allah. Hakikatnya. Hakikatnya bisikan-bisikan hati itu seluruhnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya dari Allah. Lakinnaha arba'atu aqsam. Namun bisikan hati ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Nah, hakikatnya betul dari Allah, tapi dia dibagi jadi 4 bagian nih, biar tahu ya 4 bagian itu apa aja. Gitu. Terus gimana cara membedakannya? Yang pertama adalah minha ma yuhditsuhu Allah ta'ala fil qalbi ibtida'an. Bisikan itu, bisikan-bisikan itu seperti gelombang-gelombang, seperti gelombang-gelombang angin yang bertiup ya, terus-menerus dalam hati kita. Ya, itu dibagi menjadi 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah bisikan yang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala fil qalbi ibtida'an, di dalam hati manusia di permulaan. Jadi bisikan yang ditimbulkan oleh Allah dalam hati manusia di permulaan. Fayuqalu lahu al-khatiru faqat. Maka bisikan itu disebut bisikan saja. Gitu, sekedar bisikan. Gitu ya. Yang pertama, bisikan semata. Nah, yang kedua apa? Wa qismun yuhditsu muwafiqan li tab'il insani. Nah, bisikan yang kedua adalah ditimbulkan oleh Allah. Bisikan yang kedua atau bagian yang kedua adalah bisikan yang ditimbulkan oleh Allah, tapi muwafiqan li tab'il insani. Ini sejalan dengan tabiat manusia. Tapi bisikan itu sejalan dengan tabiat manusia. Nah, bisikan yang ditimbulkan oleh Allah kepada hati manusia dan sejalan dengan tabiat manusia itu disebut fayuqalu lahu hawa nafsi. Maka dia disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tabiat. Pada tabiatnya kita manusia punya hawa nafsu. Ya, orang kalau mau punya hawa nafsu ya namanya malaikat, bukan orang lagi, berubah. Dan hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh. Itu asli alokasinya manusia kepada manusia ada. Ya, nggak bisa dibunuh dia hawa nafsu itu. Iya, kalau dibunuh berubah tuh orang jadi malaikat, tapi nggak mungkin. Ya. Nah, ya orang so, dan kita pikir dibagi-bagi ya. Nah, seperti binatang itu adanya nafsu nih, ya, kalau nafsu. Kalau manusia kan punya akal, punya nafsu. Ya. Kalau binatang kan nafsu doang. Kalau malaikat itu dia ada akalnya, tidak punya hawa. Manusia di tengah-tengah, ya. Ada akalnya, ada nafsunya, sehingga kita ini sebetulnya lebih tinggi posisinya daripada malaikat. Gitu. Malaikat memang dia programnya cuma satu, ibarat HP aplikasinya cuma satu, untuk kebaikan doang. Jadi ya, kalau kita nggak diprogram, manusia ada
nafsu. Sehingga apa? Kita bisa memilih berjalan, bertindak di atas itu. Nah, makanya kalau binatang itu makan, minum, kawin, tidur, itu aja. Itu. Nah, manusia enggak ada kebutuhannya dengan ibadah kepada Allah. Gitu. Dan ada aturannya. Jadi dia diatur. Sebenarnya mirip ya. Tapi sama begitu juga makan, tidur, kawin. Sama isinya itu. Berbeda-berbeda. Artinya ada insting-insting sarung gitu. Kita pakai sarung gambarnya kembang. Kemarin mau dimakan lo ambil, masa dakwah kali. Ya, buset, kata kita sarung kita lagi gigitin aja. Karena dia lihat kembang, dakwah dia mau makan. Begitu juga makan, bukan daun nggak jadi. Kalau orang tidak ambil orang mah. Jadi karena ada akalnya, gitu ya. Maksud apa? Nah, dia jual. Kalau orang nggak makan daun, karena punya akal. Itu yang membedakan itu. Manusia kan pintar banget, pintar banget. Nah, makanya dikasihnya gitu. Nah, jadi apa? Yang kedua itu, bagian yang kedua dari apa namanya bisikan-bisikan itu di bisikan yang ditimbulkan oleh Allah, dan bisikan itu kepada di dalam hati seorang hamba, tapi muwafiqan lil insan, sesuai dengan tabiat manusia, li tab'il insan. Maka bisikan yang ditimbulkan oleh Allah pada dalam hati manusia, dan itu sesuai bisikan itu dengan tabiat manusia, disebut hawa. Lalu bagian yang ketiga adalah wa yusabu lahu, disebut hawa nafsu, dan bisikan itu dinisbatkan pada hawa nafsu itu. Nisbatnya ke dia udah. Jadinya ya hawa nafsu udah. Jadi gini, disebut hawa itu keinginan, nafsu ya nafsu, jadi keinginan nafsu, terus kita turutin gitu. Keinginannya nafsu diturutin. Nah, nanti tinggal dia ngajaknya kemana. Ya, biasanya sih jelek, ya. Umpamanya bagus, baik-baik, itu depannya doang, belakangnya biasanya jelek. Jadi apa, nafsu itu la'amaratun bisu. Maka nanti bisa dibagi lagi, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu amaratun bisu. Ya. Jadi emosi marah itu dari nafsu dorongan. Ya. Kemudian membangkang, tidak mau menjalani perintah, itu juga nafsu. Ada lagi nafsu amaratun bisu, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan. Nah, dibagi-bagi lagi membesar itu. Nafsu itu jadi begitu. Gitu. Ya. Wa qismun yuhditsu akibat da'watil mulhimi wa yunsabu ilaihi wa yuqalu lahul al-ilham. Kemudian bagian yang ketiga, bisikan yang apa? Muncul setelah ajakan mulhim. Jadi bisikan yang muncul akibat da'watil mulhim, setelah ajakan mulhim, maka fayunsabu ilaihi, maka bisikan itu dinisbatkan padanya, pada si mulhim itu. Wa yuqalu lahu, dan bisikan itu disebut ilham. Jadi setelah ada ajakan mulhim dalam hati kita, hati dibisikkan oleh dia, kemudian apa, hati itu dia tersirat di hati. Nah, maka bisikan itu, ajakan itu
itu disebut ilham. Dan itu juga didatangkannya oleh Allah juga. Jadi hakikat bisikan semua dari Allah, cuman ada nisbatnya ya. Bisikan hawa nafsu nisbatnya disebut nafsu ya, bisikan dari dia. Dan bisikan yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati manusia itu setelah ajakan mungkin dan disebutkan padanya, maka disebut ilham. Nah kemudian yang keempat, wa qismat yuhdithu akibat nikmati syaitani. Bagian yang keempat adalah bisikan yang ditimbulkan oleh Allah, ataupun semua hakikatnya dari Allah. Bagian yang keempat, bisikan yang ditimbulkan oleh Allah akibat nikmati syaitani. Ini setelah adanya ajakan syaitan. Satu ilaihi, akhirnya bisikan itu disebutkan kepada setan, namanya bisikan setan. Nah, bahasa kita bisikan setan itu fayuqalu lahu al-waswasah, atau bisikan itu disebut waswasah. Orang kalau waswasah, waswas itu kayak aku gitu, waswas. Nawatun sabu ilaihi bi annaha khawatir min asy-syaitan wa yusabu ilaihi. Bisikan ini dinisbatkan kepada setan dari segi bi annaha khawatir min asy-syaitan. Ini dari segi bahwa bisikan ini dari setan tersebut ya, itu merupakan bisikan setan. Wa inna ma hiya fil haqiqati hadisatun inda da'watihi. Itu. Dan maka setan adalah wa inna ma hiya fil haqiqati hadisatun inda da'watihi. Jadi bisikan itu disebutkan kepada setan ini dinilai, ditinjau dari segi hakikatnya itu merupakan ajakan, merupakan dia baru datang setelah ajakan setan itu ada. Nah, makanya setan itu dianggapnya seperti bahwa kasababi fidali. Oleh karenanya apa? Maka setan adalah penyebab dari bisikan ini. Maka setan adalah penyebab dari bisikan ini. Walakinnahu yunsabu ilaihi. Hanya saja sebab itu, bisikan itu dinisbatkan padanya. Jadi gini, kalau hakikatnya semua bisikan itu kan datangnya dari Allah, ya kan? Cuma begitu ada bisikan setan dalam hati kita, ya, dia baru datang gitu, baru datang. Setan membisikkan dalam hati kita. Nah, maka bisikan itu dinamakan waswasah. Dan waswasah pasti datangnya dari setan, karena dinisbatkan kepada dia. Gitu. Nah, hakikatnya bisikan itu baru saja ada yang ditimbulkan oleh setan itu. Maka dia disebut karena dia baru saja ada, sehingga disebut setan itu sabab dari bisikan itu. La bahadi al-ba'du aqsamin min khawatir. Inilah 4 bagian dari bisikan-bisikan. Ma'lam ba'da hadha taqsim annal khatira alladhi min qibalillahi ibtida'an qad yakunu bi khairin. Ini mulai ini. Ma'lam, kemudian ketahuilah ba'da hadha taqsimi, setelah pembagian ini, bagian bisikan terbagi menjadi 4. Ketahuilah setelah pembagian ini annal khatira,
bahwasanya bisikan alladzi min qibalillahi ibtidaan yang datangnya dari sisi Allah pada permulaannya itu qad yakunu bi khairin, terkadang terkadang berupa kebaikan. Jadi bisikan atau khawatir datangnya dari Allah di permulaan itu qad yakunu bi khair, itu terkadang ya, atau bisa jadi berbentuk kebaikan. Tujuannya apa? Ikraman wa ilzaman bil hujjah. Tujuannya untuk memuliakan dan menetapkan hujjah. Tujuannya gitu. Jadi bisikan semata yang datang dari Allah ke dalam hati kita pada permulaan ya, itu datang dari Allah, terkadang memang bentuknya kebaikan bisikan itu ya. Nah, bentuknya bisikan kebaikan berarti bentuknya dorongan untuk melakukan kebaikan. Nah itu ya kata Imam Ghazali, kalau nanti bisikan itu berupa dorongan kita untuk melakukan kebaikan, itu dalam rangka ya Allah membuat seperti itu, mendorong bisikan kebaikan untuk kita lakukan, itu dalam rangka memuliakan kita. Itu dimuliakan oleh Allah. Yang kedua dalam rangka untuk menetapkan hujjah. Hujjah itu alasan kita berbuat begitu ya karena dia kebaikan. Dua alasannya. Tapi waktu dia pun lebih syarih. Tapi terkadang bisikan yang datang di permulaan itu bisa jadi ya dia akan bisikan kepada keburukan. Nah, jika nanti bisikan itu datangnya dalam hati kita mendorong untuk melakukan satu keburukan, ini tujuannya adalah tujuan Allah adalah ibtihana wa taghlidan lil mihnati, dalam rangka menguji, memberikan ujian ya, menguji manusia, wa taghlidan lil mihnati, dan dalam rangka memberatkan ujian itu ya. Kita terbesit dalam hati kita melakukan ini padahal ini dosa. Nah, kok kita suruh melakukan, maksudnya terbesit dalam hati kita melakukan ini, tapi ini dosa. Nah, berarti kan isinya tinggalin. Itu kalau kita tinggalkan buat menjalaninya, itu kita sedang diuji oleh Allah. Tapi ketika bisikan kebaikan itu datang dari Allah kepada kita, terus kita kerjain, ini tujuannya memuliakan kita dan menjadikan tetapnya hujjah gitu. Akhirnya, jadi walaupun siratannya dorongan bisikan itu datang ke hati kita, bermuaranya dari Allah di permulaannya, tapi bisa jadi dorongannya melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan atau melakukan keburukan. Tidak mungkin Allah jauh buruk. Tapi ada siratan di sini untuk kita kerjain benda gitu. Kan gitu ya. Lawal khatir alladhi yakunu min kibalil mulhimi la yakunu illa bi khairin, sedangkan bisikan yang datangnya dari mulhim, dari malaikat, sedangkan bisikan yang datangnya dari malaikat, dari mulhim, nama malaikat yang mulhim, kalau datangnya dorongannya dari dia, bisikan itu layak udah ila bi khairin, itu tidak mungkin ada kecuali bisikan kebaikan, pasti yang baik. Kenapa? Itu nasihun mursyidun lam yursal illa lidzalik, karena malaikat itu nasihun, pemberi nasihat. Karena malaikat itu pemberi nasihat, mursyidun yang menunjukkan, lam yursal illa lidzalik, dia tidak diutus kecuali dan seorang mengajak kebaikan ya. Sementara wal khatir alladhi yakunu min qibali syaitan la yakunu illa bi syarri ilwa'an wa istizlalan,
Sementara bisikan yang datangnya dari setan itu maka tidaklah ada kecuali hanya bisikan keburukan. Jadi yang datang dari setan pasti bisikan keburukan, pasti isinya buruk, menyesatkan, irwaan, menyesatkan. Tidaklah datang bisikan dari setan, dari arah setan itu kecuali bisikan keburukan, irwaan, menyesatkan, wasdizlalan, dan menggelincirkan. Nah, sudah pasti. Tapi warubama yakunu bi khairin, ini hati-hati, makran wastidrajan. Warubama yakunu, terkadang bisikan setan itu berupa kebaikan, ya. Warubama yakunu bi khairi, warubama yakunu bil khairi, terkadang bisikan setan itu berbentuk kebaikan, tapi makar dalam rangka tipuan, ya. Kadang-kadang bisikan setan itu kebaikan tapi dalam rangka tipuan, wastidrajan, dalam rangka tipuan atau berbentuk tipuan, atau sebagai sarana untuk menipu. Makron sebagai sarana untuk menipu, wastidrajan, dan apa? Dan menyesatkan. Nah, sekarang yang ketiga, walladzi yakunu min qibali hawa nafsi yakunu bisyarr. Nah, sedangkan bisikan yang datangnya dari hawa nafsu itu yakunu bisyarr, pasti bisikannya keburukan, ya, pasti bisikannya keburukan. Wa bima la khaira fihi, dan sesuatu yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa begitu? Bisikan hawa nafsu pasti buruk, keburukan, dan tidak ada kebaikannya. Nah, karena apa? Karena tamannu'an wa ta'assufan, tamannu'an wa tawassufan, ini sebagai wujud dari pembangkangan, ya. Tamannu'an sebagai wujud dari pembangkangan, wa ta'assufan, dan keegoisan. Jadi kalau bisikan hawa nafsu pasti buruk, ya, pasti keburukan. Nah, kenapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan dorongan hawa nafsu itu isinya adalah karena pembangkangan dan keegoisan. Jadi nafsu hawa nafsu itu bisa dipastikan nanjaknya keburukan, ya, keburukan. Karena memang nafsu itu diciptakan oleh Allah, pokoknya tidak, apa aja yang perbuatan apa aja yang dinilai baik oleh agama pasti dia nggak mau, pasti dia ubah, ya. Makanya nanti ada cara-cara untuk membedakan mana yang dibisikkan malaikat, mana yang dibisikkan setan, mana yang dibisikkan hawa nafsu. Jadi ada tanda cara membedakannya, ada langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai ada langkah 3 loh. Tanya pada hati. Dalam satu kesempatan Nabi juga ngomong, istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hati. Ya, hati yang bersih, yang benar itu pasti benar, ya, pasti benar, ya. Dan nanti ada selain nafsu, ya. Ini modelnya, ini malam Selasa ngaji, tanya pada nafsu, ya, nafsu ini ngaji berjangan, pasti coba, gitu, gampang jadi, gampang ya, gampang. Pokoknya kalau udah wajiban, padahal kita obah jalan berat, udah pasti itu ajaran
hanya dia berseberangan. Gitu. Paham ya? Makanya ada istilah kolbak awal, coba tanya langsung. Gitu. Tapi kalau yang demenannya udah pasti itu jangan rutinnya. Ya, HP, scroll, dikit lagi ya. Semasuk gila. Ya ini makanya malu datangnya. Udah itu udah pasti lah. Emang begitu dia begitu. Iya. Pengen subuh tadi kita ya. Jadi namanya nonton bola, Pinang, subuh, kreatif segini. Seorang selawatan untuk aja. Akhirnya kita itu lagi. Ya, omat. Tidur. Tidur. Ya tidur banget. Jadi lewat dosanya itu, itu dosanya. Apa ditontonin bolanya, subuhnya tidak lewat. Kita ada coba yang tidur dari sore, terbangun itu. Jadi mempersiapkan tidur dari sore buat bangun malam nonton. Oh nanti sama malam gitu. Iya kalau kita sadar, ya bisa gitu persiapan. Kenapa kita ogah tidur sore-sore, bangun jam 2 sholat, nah itu ogah kan ngerti nafsu. Belum pasti dia nggak mau. Pokoknya yang alas itu nggak mau udah pasti itu tolong kan. Makanya kadang tanya punya, ya nafsu itu gimana ya? Ambil bedakan. Asik ambil, asik kagak benar, asik kagak benar. Ya, gitu, paham ya? Nah itu langkah-langkahnya, dia langkah ketiga itu. Ya, langkah ketiga nanti dijelasin begitu. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati karena setan juga qad yakunu apa? Ya khatiru bi khairi. Ya. Kadang-kadang setan juga apa? Rubama yakunu bil khair. Terkadang bisikannya juga mengajak kebaikan. Tapi ntar ujung-ujungnya salah, tak boleh hati ya. Itu. Nah, waqad wajadtu an ba'di salaf anna hawa nafsi aidan qad tad'u ila khair. Kata Imam Ghazali, saya mendapatkan berita-berita daripada ulama-ulama salaf terdahulu yang apa kata ulama-ulama terdahulu anna hawa nafsa, beritanya bahwasanya hawa nafsu itu juga qad yad'u ila khair. Terkadang hawa nafsu juga mengajak kepada kebaikan, padahal dari awal yang namanya nafsu pasti ngajaknya keburukan. Tapi menurut ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, mereka mengatakan bahwa kadang-kadang dia ngajak kebaikan, tapi wal maqsud minhu syarrun, tapi tujuan akhirnya adalah keburukan. Nah, maka syaitan, maka ia sama juga seperti setan pasti bisikin keburukan. Hawa nafsu bukan setan, bukan ya. Hawa nafsu itu bukan setan, dan ada yang mengatakan berwujud, ada wujudnya hawa nafsu. Itu makanya seperti makhluk ya. Jadi gini, makanya konsep-konsep puasa Ramadan itu kan tidak makan, tidak minum puasanya. Zahirnya ya, syariat, dalam konteks syariat puasa itu tidak makan, tidak minum. Itu dalam rangka menahan hawa. Gak bisa bergerak. Karena nafsu itu dibangun lewat makan dan minum. Jadi orang kalau makan, maka nafsunya kuat, punya kekuatan, bangkit lagi. Tapi kalau laparnya nih, lemah dia nafsunya. Jadi semakin orang banyak puasa, semakin mengekang nafsu. Lalu bagaimana konteksnya orang puasa? Itu syaratnya. Makanya karena nafsu dibangun dengan rasa kenyang, ya. Oleh kenyang itu dia akan bangkit. Jadi makanya buka puasanya jangan kenyang apa. Gimana kenyang ya? Oh ini tidak ada jemaah ada. Ya, kadang kalau kayak gini nggak ada bihun lah, tiap sore. Ya, kadang ada kolak begini ya. Ada tuh musuhin, ada kolak, ada gorengan, tapi ada gitu. Jadi lauk pokok
Tapi begitu Ramadan, dia bagaimana katakan? Ya enggak, saya sih enggak. Sebetulnya kalau wah sama pemakaran doang. Nah itu akhirnya apa? Nafsu itu 2 kali lipat akhirnya. Jadi, dan hal ini sudah terjadi dari zaman dulu, lalu terjadi. Waktu itu, dia orang lapar ya. Orang kalau lapar anak-anaknya banyak. Ini kan kita masih kecil, kita sudah jago butut, bawa pulang. Iya, saking apa? Ntar buat buka saking lapar itu. Capek. Zaman dulu bulan puasa, belum capek kita mau pulang. Buat ntar buka, capek kalau apa enaknya. Kita bawa pulang, orang gitu. Jadi ada apa juga enak ya. Fahadhi anwa'uha, maka inilah macam ya, macam daripada bisikan setan, bisikan. Suma alam ba'da hadha annaka muhtajun ila ma'rifati salasati usulin la budda laka. Suma'lan, kemudian ketahuilah ba'da hadha, kemudian ketahuilah setelah ini, setelah mengenal bermacam-macam bisikan ini. Suma'lan ba'da hadha, kemudian ketahuilah setelah mengenal macam-macam bisikan ini, annaka muhtajun, bahwasanya kamu itu muhtajun, butuh ila ma'rifati salasati usulin. Kamu butuh terhadap untuk mengetahui 3 pasal. Setelah kita mengetahui bisikan-bisikan itu, maka kita butuh mengetahui 3 pasal. La budda laka, artinya mau tidak mau yang harus kamu ketahui. Minha, darinya al-batata, secara pasti, yang mau tidak mau secara pasti kamu harus ketahui. Wa fihal maksud, gitu. Wa fihal maksud, dan di dalamnya dari 3 ini ada di 7 ya, ada dalam 3 pasal ini. Ahaduha, adapun yang pertama yang harus kita ketahui dari 3 pasal ini setelah kita mengetahui bisikan itu, yang pertama adalah al-farqu baina khatiril khairi wa khatiril syarr. Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui perbedaan antara bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Harus kita tahu mana bisikan kebaikan, mana bisikan keburukan fil jumlati, dalam keseluruhannya. Itu yang harus kita tahu dari 3 pasal ini. Pasal 1 itu ya, kita harus tahu perbedaannya. Yang kedua, al-farqu baina khatir syarri ibtida'iyyin aw syaitaniyyin aw hawa'iyyin. Nah, yang kedua mengetahui apakah sebuah keinginan buruk itu, mengetahui antara apakah sebuah keinginan buruk itu permulaannya lahir dari bisikan setan. Apakah kita harus mengetahui perbedaan antara sebuah keinginan buruk itu, apakah permulaannya lahir dari bisikan setan atau disebabkan oleh godaan hawa nafsu? Ya, ada bisikan ya. Jadi kita punya keinginan yang jelek, buruk. Nah, keinginan yang buruk ini permulaannya, lahirnya ini dari mana? Ya, apakah itu dari bisikan setan atau godaan hawa nafsu? Nah, ini kita harus tahu nih. Ya, maka apa? Wa bimadza yufarriqu bainaha, lalu bagaimana cara membedakannya? Gitu. Bagaimana cara membedakannya?
cara membedakan keduanya. Jadi ya walaupun hasilnya dua-duanya jelek loh ya, godaan setan itu juga ujung-ujungnya nanti jelek ya, buruk-burukan yang diperbuat oleh seorang hamba. Kemudian jika bisikan itu datang dari hawa nafsu juga hasilnya sama keburukan, tapi dia bagaimana cara membedakannya ya? Kenapa? Karena fa'inna likulli wahidin min hadafkan binawin akhar. Nah, bagaimana cara membedakan? Karena pada setiap salah satunya ya, setiap salah satunya artinya bisikan setan atau ajakan hawa nafsu ya, pada dua itu, pada setiap salah satunya itu ada apa? Ada unsur penolakan ya. Ada unsur penolakan daf'an min naw'in akhara, dari arah yang lain gitu. Atau bisa ditolak dengan unsur yang lain ya. Nah yang ketiga wasali sedangkan yang ketiga al-farqu baina khatiri khairin ibtidaiyin au ilhamiyin au syaitoniyin au hawaiyin. Banyak lagi ya. Yang ketiga mengenai keinginan baik, artinya perbedaan antara keinginan yang baik, perbedaan awal mulanya ibtidaiyin, pada permulaannya. Kalau tadi kan keinginan buruk pada permulaannya itu iya dari setan atau dari godaan hawa, ajakan hawa nafsu. Kalau sekarang keinginan baik nih ya, perbedaan antara keinginan baik gitu, atau bisikan kebaikan, khawatir atau keinginan kebaikan pada permulaannya ya. Pada mulanya apakah berasal dari ilhamiyah ya? Apakah pada permulaannya berasal dari bisikan Allah ya. Ibtidaiyin, kalau ibtidah itu permulaannya bisikan Allah ya. Apakah awalnya bisikan Allah ataukah ilhamiyin, ataukah pada mulanya itu berupa atau berawal dari bisikan malaikat, ataukah syaitoniyin, ataukah berasal dari bisikan setan, au hawaiyin, ataukah berupa bisikan dari hawa nafsu. Ini beda-bedanya nih, perbedaan ya. Ajakan kebaikan itu dari mana? Karena yang dari Allah ya jelas ya pasti kebaikan, yang dari malaikat juga mungkin pasti kebaikan. Nah yang repot kan yang dari setan ya. Kalau yang dari setan pasti keburukan, tapi juga bisa jadi terkadang kebaikan pada mulanya ya, paham ya? Nah, itu kan udah jelas ya kan? Sama yang dari hawa nafsu juga begitu. Nah mengetahui perbedaan semua ini, lihat lihat taba'a ma yakun minallahi ta'ala atau minal mulhi, agar kamu mengikuti ya, agar kamu mengikuti mana ya bisikan itu yang datangnya dari Allah Ta'ala, atau minal mulhimi, atau mana bisikan itu yang datangnya dari malaikat. Wa tajtaniba ma yakun minasyaitan, dan kamu dapat menjauhkan mana yang bisikan itu datangnya dari setan. Wa kadzalikal hawa, begitu juga bisikan yang datang dari hawa nafsu. Ala qauli man yaqul bihi, sesuai dengan ulama yang mengatakan itu ya. Jadi dikasih ini dulu perbedaannya, setelah itu baru dijelasin bedanya. Jadi kita ditanya, kamu tahu nggak bedanya di mana antara bisikan ini. Itu kalau sudah tahu
nanti kalau sudah tahu perbedaannya maka nanti dikasih tahu bedanya gitu. Jadi kerangka bedanya dulu ya supaya tidak tidak salah. Fa'amal faslul awwalu faqala ulama radhiyallahu anhu idza aradta an ta'lama khatir al-khairi bin khatir syarri wa tufarriqu bainahuma fasidhu bi ahadil mawasini al-arba'ah. Nanti dari pasal yang pertama Bang ya, kata Imam Ghazali gini, ulama-ulama kita sudah mengatakan ya, jika kamu ingin mengetahui bisikan kebaikan dan bisikan keburukan dan apa perbedaan keduanya, maka timbanglah bisikan itu minal ahadil mawazina dengan beberapa pertimbangan yang ada 4. Nanti timbangannya ada 4 ya. Ente ada siratan dalam hati, ini dari setan apa dari bisikan kebaikan atau keburukan, timbang nanti standar timbangannya 4, sini dulu gitu ya, patokannya itu. Ente punya siratan hati begini gitu, mau begini atau lagi urusan begini, jadi begini urusannya gini sama orang gitu, misalnya kerja lagi bisnis kerja ngapain deh. Timbangan pertamanya ulama kalau misalnya jadi kalau masalah itu ulama kerjanya tinggal ya, kalau masalah gitu. Kalau kata dia tinggal pertama syariat apa? Kalau kita ngalamin masalah ini boleh apa sih, haram apa sih, lanjut tapi jangan syariat. Atau kan pertama syariat, kata syariat haram yang penting. Nah, kalau yang kata kita makan semua isinya iya kita ya, berarti jangan aja diambil. Kalau kita ambil diambil kita tidak. Nah ini yang ya apa namanya perlu kita dandani ya, perlu kita dandani. Al-Faslu awal wallahu a'lam.